lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul Mukarram yang sama kita hormati Ketua Majelis Taklim beliau akhina mahbub Ustaz Hidayat mata Allah fi hayatihi wa barakatil ulumi. Yang sama kita hormati guru kita Kiai Sofan Samsudin Ustaz Indah Kaseda SPDI. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati para abang-abang senior, orang tua kita Bapak Mahmud, Bapak Muhammad Yunus, Bapak Sofyan dan Ustaz Idris dan yang lainnya. Para jamaah Majelis Taklim rutinitas malam Kamis, malam Jumat Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Semoga kesehatan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang mudah-mudahan jamaah kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang punya urusan-urusannya biar gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya utang mudah-mudahan utangnya diberikan segera lunas. Ya. Dan semuanya jamaah yang punya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baiklah sama-sama kita menyimak kitab Sulaimul Taufik. Bab kali ini tentang menjelaskan adalah tentang pasal ya paslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum fi daraini amin ya mujibasail ya maqulin. Paslun ay hadzal paslu fi wujubi mura'atil halali wa harami fi muamalati ila nikah. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin alla yadkhula fi syai'in min muamalatin hatta ya'lama ma halallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Ya. Baiklah sekarang kita membahas tentang fikih ya, fikih yang sedikit ini agak tasawuf. Ya. Paslun satu pasal wajib bagi orang muslim yang mukallaf untuk memasuki dirinya, artinya adalah untuk mengetahui ayat khula fi syai'in hatta ya'lama ma ahalallah, mengetahui perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wa ma harrama, sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam segi apa di sini? Dalam segi al-bai', jual beli, dalam segi berdagang, dalam segi berbisnis, dalam segi bertani, semuanya kita harus mengetahui apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ini penting nih. Ini berkaitannya dengan apa? Jual beli berkaitan dengan apa? Dengan riba. Makanya Allah sudah katakan Allah menghalalkan jual beli wa harramar riba, mengharamkan tentang riba. Ya. Riba itu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara tidak dibenarkan oleh syara. Riba namanya itu. Contohnya orang jual beli, misalnya jual beli motor, motor Beat harganya 7 juta. Ya, dijual 7 juta, itu sah nggak tuh begitu? Beli motor Beat 7 juta, dijual lagi 7 juta, boleh nggak tuh begitu? Itu namanya tukang jualan tolol namanya itu. Impas namanya itu. Tapi sah, secara agama sah. Tuh. Bagaimana seumpama kita beli motor 7 juta. Kita jual 14 juta.
ini melebihi atau menyamai daripada modal. Ini nggak boleh. Dalam jual beli boleh kita mencari keuntungan, tapi tidak boleh melebihi dari batas maksimal. Ya. Itu maksud dari ma'ahallallahu ta'ala minhu wa maharrama li'anna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abudana bi asya'i fala budda minal mura'ati ta'abuda bihi wa qad ahlal bai'a wa harrama riba. Sungguh Allah telah menghalalkan baik jual beli, waharrama dan sungguh-sungguh mengharamkan. Harrama namanya segot mugalagoh. Ya, segot malagoh banget ake namanya. Harrama ya namanya fa'ala yufa'ilu wa harrama riba dan benar-benar mengharamkan riba. Saya kasih contoh nih. Mohon maaf. Contohnya orang gadain motor. Bang Rauf sama saya berhubungan adami. Saudara Bang Rauf, motor saya ini NMAX. Ini kalau dijual cash tahun 2020 masih ngangkat 20 juta umpama begitu. Saya butuh duit buat nambahin DP, bayar DP mimbar umpama begitu. Gadain tuh 10 juta pegang. Seimbang kan sama motornya 10 juta kan? Nih tuh saudara pegang motor saya. Udah cukup begitu aja tuh transaksinya gitu. Motor saya dipakai kondangan, dipakai touring, ya kan? Touring, pila dipakai tuh. Itu termasuk riba itu saudara. Itu termasuk riba. Kenapa? Karena tidak ada transaksi akad dari awalnya. Itu namanya motor yang kita pegang. Itu sebagai apa namanya? Dalam fikih, burah, jaminan. Jaminan tuh. Nah, boleh nggak nih saya pakai? Silakan pakai gitu. Dipakai kemana juga silakan. Nah, kalau udah seperti itu, boleh. Imam Syafi'i pernah mengalami begini. Suatu ketika Imam Syafi'i dalam perjalanan kehujanan. Kehujanan tuh, Imam Syafi'i. Terus dia mau berteduh. Di tengah-tengah kehujanan mau berteduh. Nah, diingat rumah yang dia mau singgahi buat berteduh ini sedang berutang dengan dia. Itu Imam Syafi'i kagak mau tuh berteduh di rumah dia. Kenapa? Karena takut dikhawatirkan itu menjadi riba. Saking tuh khawatirnya begitu. Kita bagaimana nih? Kita gimana? Orang yang punya utang, Ustaz Abdul Rauf punya utang sama saya 5 juta. Saya main ke rumahnya. Indomie pakai telur. Indomie pakai telur aja. Tentang dia lagi punya berutang sama kita. Kopi. Itu nggak boleh. Nah ya, ini jangan sampai mengalir dalam tubuh kita. Perkara yang sedikit nggak bisa menjadi kaya, nggak ngayain diri kita, tapi bisa menjadi darah daging. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in fauqa mujin yujhalu. Ini syair nih. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in fauqa mujin yujhalu. Ketaatan seorang, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu. Ketaatan seseorang tapi dia ya'kulu haraman, asalnya begitu, masih mengkonsumsi barang-barang yang haram. Mislu bina'in fauqa mujin yujhalu, maka ibadahnya seperti orang apa? Orang yang membangun gedung, membangun istana di tengah-tengah lautan. Dikirimin besi 2 ton tenggelam. Dikirim pasir 2 truk kanyut. Semen 3 roda pada lumer semuanya. Tuh, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in fauqa mujin yujhalu. Sallallahu Muhammad. Jadi wajib bagi orang muslim yang mukallaf
Mukalaf itu seperti kita nih, kita termasuk orang yang sudah mukalaf, ya. Ai balikin akilin, orang yang sudah balik dan berakal. Untuk apa? Allah yadkhula fi syai'in min muamalati, untuk masuk artinya untuk mengetahui perkara sesuatu yang menjadi muamalah. Muamalah itu jual beli transaksi. Kita orang muslim bertransaksi dengan orang non muslim, boleh. Tuh. Boleh tuh. Ente umpamanya ada orang muslim jual beli rumah. Yang jual siapa? Orang Islam. Jualnya sama orang non muslim. Boleh, sah. Duitnya halal. Tuh. Enggak apa-apa. Gitu. Kita beli motor di dealer. Dealer yang punya siapa? Orang non muslim. Boleh, enggak apa-apa. Muamalah sah hukumnya. Ya. Hatta yalama ma'ahalallahu ta'ala minhu wa maharrama, dan mengetahui sampai kata Allah, mengetahui sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan yang diharamkan oleh Allah, kita harus paham bagi orang yang mukallaf. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin menjelaskan tentang bab riba. Ini dengerin nih, penting. Suatu ketika ada seorang musafir mau pergi haji, ada 3 orang. Ya, ini orang 3 saudagar kaya. Ada seorang dogar. Kaya nih, 3 orang nih. Pergi haji. Jalan kaki dalam tempuh perjalanan yang sangat jauh. Ketika sampai di suatu desa, ini dari 3 orang tersebut ada yang meninggal 1. Ada yang meninggal. Nah, dia bingung. Ini mau kuburin kemana? Dibawa pulang Rawageni, jauh, kan? Sementara perjalanannya masih panjang. Akhirnya dia berjumpa pada seorang ulama di mana dia ketemu. Ulama setempat. Permisi, itu namanya permisi kita. Namanya kalau kita lewat di mana, di kampung orang, ataupun ente disuruh ceramah, disuruh ngajar, suruh main hadroh di kampung orang yang kita baru, itu jangan lupa makanya kirimin hadiah Fatihah buat siapa? Sohibul wilayah, gitu. Sohibul wilayah roti sohibul wilayah. Kan setiap daerah itu pasti ada yang mendiriin, begitu. Dia minta izin untuk mengubur jenazah saudaranya. Nah, diizinin, dikubur. Digali tanah seluas-luasnya, panggil mereka bagus. Kang gali tuh. Digali kubur di satu negeri, itu digali tanah sudah dalam, sudah dianggap cukup. Ketika digali, keluar air, muncul ular. Nah, ini bukan ngarang ini. Gitu. Gali lagi tempat lain, pindah lagi RT sebelah, punya RT 1 situ. Ketua masih deki, gali lagi, begitu. Kebab di rumah daerahnya kan bekas rawa, mungkin gampang gitu. Digali lagi, begitu juga sama, keluar air, keluar ular juga. Gitu. Gali lagi sebelah lagi. Dan dari 3 kali, gang 2 Putri. Ya kan? Situ bekas balong mulu. Habis nyari lindung. Digali lagi sampai batas ukuran yang sudah ditentukan sama. Akhirnya dia berjumpa dengan ulama setempat. Kata ulama setempat, oh nggak salah, Imam Maliki. Semua tempat engkau gali yang ada di sini, pasti engkau jumpai perihal yang sama. Digali pasti keluar ular, digali keluar ular, begitu. Akhirnya bingung nih. Udah akhirnya diapain? Diuruk juga dah tuh, gitu. Pulanglah nih yang 2 ini. Kan yang 1 meninggal. Ya kan? Yang berangkat berapa orang? 3. Yang meninggal berapa? Tinggal berapa jadi? 2. Pulanglah. Temuin bininya. Ketemu sama bininya, ditanya. Ini benar ini, cerita benar ini. Di kitab Tanbihul Ghafilin bab riba. Amalan apakah yang suamimu semasa hidupnya kerjakan sehingga
ketika meninggal dunia, aku gali di semua tanah, semua bumi, aku jumpai tempat yang sama. Digali airnya, ulah, bukan air ulah, begitu. Apa jawab isinya itu? Dia ingat, suami saya adalah seorang penjual beras. Penjual beras. Ketika setiap ada orang yang membeli, itu suami saya kurangin. Diputus tuh. Artinya adalah main curang. Nah, ini dah yang dikatakan adalah makan riba. Itu sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu yang menyaksikan, mencatat sama gitu. Haram juga gitu. Ada cerita lagi. Ya. Pokoknya ngajinya bab cerita terus. Ya. Kalau tambih kitab Zulamul Topik memang begitu, fikih tasawuf. Dalam suatu negeri dulu di zamannya Bani Israel ada seorang raja. Rajanya itu raja kuat, gagah, tapi zolim. Zolim tuh. Raja zolim luar biasa. Ketika di tengah-tengah kezoliman, ini ulama setempat, satu kecamatan bahasanya kita begitu. Ya, semuanya istighosah. Kumpulin tuh ustadz-ustadz yang ada di Kudus. Umpama begitu. Di forum asatid. Semua ulama-ulama sekecamatan kumpul. Ya kan? Mengapa ini? Ustadz-ustadz yang punya majlis salim apa aja semuanya, keluarin. Kita bikin istighosah. Istighosah, doain supaya apa? Supaya raja yang zalim ini mati. Istighosah, sholat, didoain, mati itu rajanya. Lahir muncul lagi anaknya. Namanya kalau raja meninggal turun tahta. Baik-baik lagi nih sama ulama, sama rakyat. Muncul lagi kezalimannya. Istighosah lagi. Istighosah lagi ustadz sekecamatan. Manjur doanya. Ya, mati lagi tuh rajanya. Turun tahta lagi kan. Raja yang ketiga cerdas nih dia. Deket sama ulama, dideketin ulama. Zolim lagi. Tapi ulamanya ini diajak tuh ke kerajaannya. Besok pesta ke istana. Tapi jangan lupa setiap yang saya undang bawa telur satu-satu. Bawa apaan? Telur satu-satu. Telur dibawa tuh. Bawa telur. Udah semua, udah bawa telur. Periksain tuh sama pas pampres satu ya kan. Takutnya ada bom gitu kan. Bawa telur. Kumpulin telur saja satu. Dikumpulin telur jadi satu tuh. Ya. Nah endingnya. Dikumpulin telur jadi satu. Terus pesta, bukan pesta lah istilahnya, makan, namanya bersendang di situ macam-macam dah makanan, ada roti bakar, ada kambing guling, ada nasi kebuli, nasi bukhori, macam-macam ada dah. Begitu kan? Namanya ustadz jarang makan enak gitu kan, kaget gitu. Kenyang pulang bawa berkat. Enggak lama tuh raja muncul lagi sifat aslinya apa? Zolim. Zolim tuh raja. Akhirnya ini kiai-kiai, ustadz-ustadz semuanya pada kumpul. Istighosah, bikin istighosah. Kata ketua DKM, ketua musola semuanya. Musola Ali Sirok, ketua DKM siapa? RT-nya. RT Jakarta Timur. Kumpul semuanya. Kumpul itu. Bikin istighosah. Tapi anehnya istighosah yang kali ini doanya enggak mandi. Artinya enggak mandi itu adalah enggak manjur. Kenapa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah dikategorikan para kiainya, para ulama, rakyatnya makan riba. Di mana letak makan ribanya? Contoh, itu ada yang bawa telur, ada yang kecil, ada yang gede. Kumpul jadi satu, dibawa lagi tuh telur. Tadinya dia bawa yang kecil, pulang bawa yang gede. Itu segitu dianggapnya adalah makan riba. Bisa menyebabkan doanya tidak mustajab. Apalagi kalau orang yang memakan duit miliaran rupiah. Banyak ceritanya masih. Ya.
banyak ditanya. Nah, artinya adalah ya kita walaupun susah-susah banget nih ya hidup, ya harus pinter-pinter milah-milih. Harus pinter milah-milih mana yang kira-kira hak kita, mana yang bukan. Kalau nyalo mah boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak tuh? Boleh, kita jual beli, cari keuntungan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan melebihi daripada modal, begitu. Nggak apa, silakan Pak, begitu. Ya, nah ini hati-hati. Ya, ini makanya berkaitan dengan pasal yang menjelaskan tentang fi wujubil muraatil halal wal haram fi muamalati. Wajibnya kita menjaga tentang perkara-perkara yang halal dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi muamalati dalam masalah jual beli. Makanya kalau orang jual beli itu ada istilahnya apa namanya? Kalau keuntungan namanya apa sih itu kalau jual bukan laba, 2,5% begitu komisi itu lah jual beli panci ada komisinya gitu, apalagi motor ya kan. Komisi itu maksudnya apa? Komisi itu apa maksudnya? Membersihkan harta kita itu. Kalau kita nggak sampai ke nisabnya untuk bayar zakat, nah itu dia keluarkan 2,5%. Tujuannya apa? Membersihkan harta kita. Kita khawatir mungkin dalam transaksi itu ada yang transaksi dalam keadaan batil gitu. Dah, ini aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa dipahamin? Ya, amin Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya terhindar oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farjal ham ya kasifal gham ya man yaghfir wa yarham. Allahumma dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya rahman, dafi'al bala ya rahim. Allahumma sabit imanana wa sabit islamana wa sabit tauhidana wa sabit qulubana min dari dunya wa dari akhirah. Da'u biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Biha ya Allah.